maunya saya akui kami Kampung 1001 Malam. Itu aja. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya juga terkenal dengan kota yang bersih dan pemerintahan yang bagus. Banyak penghargaan yang diperoleh oleh kota Surabaya, seperti Kota Seribu Taman, Kota Terbersih, dan masih banyak lainnya. Citra kota Surabaya tidak bisa diragukan lagi. Namun apakah semua tempat di Surabaya seperti itu? Namun tidak bagi mereka. Kampung 1001 Malam merupakan kampung kecil yang berada di bantaran sungai. Akses menuju Kampung 1001 Malam cukuplah sulit, di mana kita harus menunduk untuk melewati kolong jembatan. Jalan menuju Kampung 1001 Malam masih jauh dari kata layak, di mana kita harus perlahan-lahan karena jalanan cukup licin dan terkadang banjir ketika hujan. Dalam kampung kecil ini terdapat 200 kartu keluarga. Masyarakat Kampung 1001 Malam kebanyakan bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan juga buruh. Nama Kampung 1001 Malam itu dulunya satu perjuangan saya itu orang 7. Sekarang sudah tidak umur lagi, tinggal Mbah Bejo menanti. Tahun 1999. Hutannya masih dibabat. Setelah itu dibabat, ada warga khususnya yang ada di bawah tol ini juga tak kasih tempat lahan di sini supaya biar dia terang gemilang. Dia tidak mau dikasih, tidak mau. Katanya nanti dibangun 1 hari 2 hari takutnya didatangi tugas gitu. Banyak kegiatan ya, terutama saya membina ibu-ibu pengajian, terus ada iuran untuk kematian, itu juga dikasih kas kampung sebanyak Rp700.000. Terus kalau ada orang sakit ya diberi 200 untuk berobat. Donatur yang dari luar itu ya seperti Sanggar Alang-Alang ya, itu juga bantu kampung kita, musola ya, dari Telkomsel juga ke sini, dari segi pembalap motor off-road itu juga ke sini memberi pengeras suara untuk musola gitu. Pokoknya warga di sini itu saya bina seperti kampung-kampung yang lain, tak samakan itu. Selain itu, warga Kampung 1001 Malam dulunya menjadi pengrajin sulam pita. Hasil dari pengrajinan sulam pita cukup diminati oleh banyak orang. Tak jarang juga hasil karya sulam pita diekspor sampai ke luar negeri. Namun hanya tinggal beberapa pengrajin sulam pita yang tersisa di Kampung 1001 Malam. Salah satunya Bu Sri Purwati. Awal mula membuat kerajinan sulam pita ini, dulunya kan ada salah satu kayak donatur gitu, Bu Elizabeth. Dia itu dari Swiss. Dia melihat kondisi ibu-ibu 1001 Malam karena merasa prihatin gitu. Jadi mereka mengajarkan ibu-ibu di sini untuk pelatihan sulam pita. Jadi awalnya dari itu, terus akhirnya berkembang. Dulunya kan cuma beberapa aja ibu yang ikut pelatihan, dan sekarang beliau sudah kembali ke Swiss. Jadi ada beberapa saya dan teman-teman yang ikut melanjutkan sulam pita. Sulam pita sendiri salah satu ikon Kampung 1001 Malam, karena memang sulam pita 1001 Malam ini kan juga untuk penghasilan ibu-ibu juga, untuk penghasilan dalam tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk harganya macam-macam. Kalau yang memang untuk sulamnya yang agak
agak lama pembuatannya, juga untuk desainnya yang agak rumit itu memang agak mahal. Jadi untuk harganya sendiri sih antara 100.000 sampai 150.000. Orang-orang Surabaya juga ada, kita customer kita sih alhamdulillah sudah agak banyak. Dari donatur luar juga banyak juga yang berkunjung sini dan membeli sulam kita. Kita harus untuk promosikan lewat media online, sering-sering promosi juga di Instagram ataupun Facebook seperti itu. Harapannya sih semoga untuk sulam pita ini tetap berjalan dan juga lebih banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat luar Indonesia juga. Kegiatannya musim kemarau ini bersih-bersih, soalnya kan air dari sungai itu meluap ke atas. Kadang kan kalau pecah-pecah gini kan nunggu swadaya masyarakat untuk membenarkan apa itu melester jalan-jalan itu. Harapannya ya dari pemerintahan untuk membantu jalan, untuk membenarkan jalan ini, Mas. Akses jalannya sama tahu sendiri ya kayak gini. Ya kalau bisa ya dibantu akses jalan itu dari pemerintah. Di Kampung 1001 Malam tidak ada kepengurusan yang jelas seperti RT ataupun RW. Hanya ada LSM yang dibuat oleh Pak Sigit. Mereka pernah mengajukan untuk masalah pengurusan RT ataupun RW. Namun permintaan mereka selalu ditolak. Nama saya Sigit Santoso. Sigit Santoso. Iya. Sigit sebagai apa di kampung sini? Saya di sini sebagai ketua kampungnya. Ketua kampung. Iya. Warga saya yang ada di Kampung 1001 Malam sama plus di bawah tol itu sekitar kurang lebih 170 kakak. Kurang lebih 170 kakak. Kalau untuk mata pencariannya, kalau untuk sebagian besar ada yang pemulung, ada yang pengamen gitu. Ya, yang lain-lain ya seperti kayak kampung-kampung lain, ada yang sopir, ada yang kuli batu atau buruh pabrik gitu. Selama waktu pembangunan Kampung 1001 Malam nggak ada yang mengusulkan gitu loh, Mas. Jadi kita itu warga sini itu nggak ada yang mau mengusulkan untuk menjadi RT gitu loh. Untuk yang pengurus yang dulu-dulu, ya saya kan juga termasuk wakilnya pengurus yang dulu. Lah sekarang saya kan sudah saya handle semua. Saya pengen itu warga saya, ayo kita gotong royong, kita bangun akses jalan dulu. Kalau akses jalan bagus, kita untuk mengajukan RT kan dari pihak kelurahan, taruh kecamatan kan kalau ninjau lokasi kan enak, jalannya sudah ada gitu loh. Memang sepatutnya lah kita harus jadi RT. Terkadang kan gini, Mas, warga kami yang di 1001 Malam kan dikiranya itu kami itu bertempat tinggal di kolong tol gitu loh. Padahal di kolong tol itu kan cuma akses jalan aja untuk menuju ke kampung kami gitu loh. Makanya saya sering menghimbau kepada pihak-pihak luar yang mau mencari informasi tentang Kampung 1001 Malam itu ke pengurus langsung aja. Nanti kan ditakutnya kan nanti Kampung 1001 Malam itu tempatnya di kolong tol, padahal kan enggak gitu loh. Itu aja. Kalau di bantaran sungai memang ya memang enggak masalah kalau di bantaran sungai. Memang kan kita kan kalau ada saya ngasih info memang kita itu tinggal di bantaran sungai gitu loh. Tapi kalau yang di kolong tol enggak. Kalau kita di kolong tol kan terkesannya kita itu kampung liar gitu loh. Orang-orang liar kok maaf itu bertempat tinggal di kolong tol, itu kan tanahnya milik negara. Memang ini kan juga tanah milik negara, tapi kita kan nggak tahu ini tanah siapa gitu loh. Kalau untuk hal yang pengen dirubah ya kita warga sini ya pengen diakui lah seperti kayak kampung-kampung yang lain. Kan kita kan belum punya RT. Lah kita kan ya kepingin kita juga punya RT. Tapi jadi kalau ada bantuan dari pemerintah, kita kan juga dapat dapat imbasnya, kita juga dapat bantuan. Kalau selama ini kan kita kan nggak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Kita swadaya sendiri dari masyarakat sini. Kadang itu dapat bantuan dari pihak luar gitu aja. Kalau untuk usahanya kita kan masih kita masih memperbaiki akses jalan dulu. Sambil kita juga tanya-tanya ke pihak kelurahan bagaimana caranya agar warga sini mempunyai identitas sendiri. Memang kita kan juga sudah mempunyai KK dan KTP, tapi kita kan nggak punya
apa itu istilahnya nggak punya RT sendiri. Jadi kita kalau untuk surat menyurat kita itu sulit, kita harus minta ke RT masing-masing, tergantung kakaknya masing-masing gitu loh. Terkadang kita kan dipersulit juga, soalnya kita kan nggak pernah bayar iuran sinoman di kampung yang kita tempati kakak, nah gitu loh. Makanya saya kan punya rencana kan mau mengusulkan pemekaran agar warga saya ini bisa menjadi satu RT gitu. Kampung 1001 Malam adalah kampung kecil yang kumuh. Banyak mereka yang merantau di kota besar dan berada di kampung ini. Banyak sekali impian dari mereka yang terhenti. Mereka berjuang di kota Surabaya, berusaha dan bertahan hidup di kampung ini. Kalau harapan saya sih warga kampung sini kan ya itu dari pemerintah itu memperhatikan lah warga sini. Kan ada sebagian warga kota Surabaya kan ada yang terpencil dari sini, kan jarang diperhatikan gitu loh. Untuk akses jalan ya kita kan kalau kita untuk swadaya sendiri kan kita juga ekonominya warga saya kan juga lemah gitu loh. Kita kan ya mintalah kalau dari pemerintah ngasih bantuan untuk pembangunan akses jalan itu ada, dan kita juga diharapkan apa itu kita bisa mendapatkan RT yang baru gitu aja.